Infeksi saluran pernafasan adalah infeksi yang terjadi pada saluran pernapasan dan bisa terjadi pada saluran atas maupun bawah. Biasanya, infeksi atau peradangan pada saluran pernafasan terjadi pada area seperti hidung, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Berdasarkan letaknya, infeksi saluran pernafasan terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, infeksi saluran pernafasan atas atau URI atau URTI terjadi di rongga hidung, sinus, atau tenggorokan. Beberapa contoh infeksi saluran pernafasan atas meliputi common cold, sinusitis, rinitis, tonsilitis, radang tenggorokan, dan laringitis. Kedua, infeksi saluran pernafasan bawah atau LRI atau LRTI terjadi di bronkus, bronkiolus, atau paru-paru. Beberapa contoh infeksi saluran pernafasan bawah meliputi bronkitis, bronkiolitis, pneumonia, aspergillosis, atau tuberkulosis atau TBC. Infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan dapat disebabkan oleh beberapa agen infeksi, termasuk virus, bakteri, dan jamur. Pengelompokan berbagai mikroorganisme tersebut: 1. Virus, seperti rhinovirus, virus corona, virus parainfluenza, adenovirus, respiratory syncytial virus atau RSV, virus influenza, dan lain-lain. 2. Bakteri, seperti Streptococcus grup A, Corynebacterium diphtheriae, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, dan lainnya. 3. Jamur, seperti Candida dan Histoplasma. Dan ada pula parasit, seperti Pneumocystis carini. Patofisiologi terjadinya infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA dimulai dengan adanya invasi patogen sehingga terjadi reaksi inflamasi akibat respons imun. Penyakit yang termasuk ISPA adalah rinitis, common cold, sinusitis, faringitis, tonsilofaringitis, epiglottitis, dan laringitis. ISPA melibatkan invasi langsung mikroba ke dalam mukosa saluran pernafasan. Inokulasi virus dan bakteri dapat ditularkan melalui udara, terutama jika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Setelah terjadinya inokulasi, virus dan bakteri akan melewati beberapa pertahanan saluran nafas seperti barier fisik, mekanis, sistem imun humoral, dan seluler. Barier yang terdapat pada saluran nafas atas adalah rambut-rambut halus pada lubang hidung yang akan memfiltrasi patogen, lapisan mukosa, struktur anatomis persimpangan hidung posterior ke laring, dan sel-sel silia. Selain itu, terdapat pula tonsil dan adenoid yang mengandung sel-sel imun. Patogen tersebut dapat masuk dan berhasil melewati beberapa sistem pertahanan saluran napas melalui berbagai mekanisme seperti produksi toksin, protease, faktor penempelan bakteri, dan pembentukan kapsul untuk mencegah terjadinya fagositosis. Hal ini menyebabkan virus maupun bakteri dapat menginvasi sel-sel saluran napas dan mengakibatkan reaksi inflamasi. Beberapa respon yang dapat terjadi yakni pembengkakan lokal, eritema, edema, sekresi mukosa berlebih, dan demam sebagai respon sistemik. Di samping itu,
Untuk meredakan gejala saat terjadinya infeksi pada saluran pernafasan, pasien dapat melakukan beberapa penanganan mandiri seperti beristirahat yang cukup, mandi atau berendam dengan air hangat, mengkonsumsi makanan atau minuman yang hangat, minum air putih dalam jumlah yang cukup, menghindari paparan udara dingin, dan berkumur dengan air garam. Dengan catatan, jika gejala infeksi saluran pernafasan tidak sembuh dan bertambah parah, segera pergi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.